Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Teh Kiki. Ya, Mbak Nurul. Ya, selamat sore buat rekan-rekan Javan semua. Kembali lagi ke Radio Ngoding di hari Selasa ya, 28 Juli 2020. Kali ini bersama narasumber kita ada Teh Kiki, Teh Rizkyana Fauziah ya Teh ya. Ya, Gimana kabarnya Teh setelah cuti? alhamdulillah. Alhamdulillah masih pengen cuti sebenarnya, Mbak. Masih pengen cuti. Kemarin udah lama loh cutinya. Ada yang tanya Teh Kiki kenapa cuti lama gitu kan? Emang iya banyak yang tanya. Gimana tetenya sendiri untuk WFH ini masih nyaman? Ya dinyaman-nyamanin aja sih, Mbak. Mau nggak mau. Koordinasi dengan tim Bisdev ataupun lintas divisi masih lancar? Masih lancar sih kalau koordinasi sih lewat Telegram. Kalau misalkan ada yang butuh dikomunikasiin, bisa suka video call gitu. Telegram bisa video call. Oke. Nah, kali ini Teh Kiki mau ngebahas ini ya, buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People. Sebelumnya, kenapa nih Teteh milih judul ini nih? Milih judul ini kenapa ya? Iseng aja sih nemu di Google gitu kan. Mohon maaf nih, kan aku kan gak pernah baca buku ya Mbak ya. Maksudnya aku nggak punya buku yang kalau ke Gramet itu nggak pernah tuh beli buku, nggak punya buku. Terakhir punya buku itu pas zaman kuliah aja, itu pas zaman kuliah. Jadi kemarin tuh iseng aja sih cari di Google buku-buku buku yang menurut orang-orang itu bagus apa. Nah terus nemu deh ini. Terus pas kemarin kan ada aturan baru tuh harus tentang bisnis. Nah itu bingung lagi tuh harus buku apa gitu. Nah tapi ini si buku ini tuh masih ada hubungannya sih sama sama marketing atau sama bisnis tuh masih ada hubungannya. Oke, berarti dengan penjelasan tadi, ini pasti dibacanya baru-baru ini ya? Iya banget. Itu baru nggak sampai beres malah ini bukunya, masih baru cuman beberapa halaman dibacanya karena kemarin juga nggak sempat juga sih. Jadi ini juga si PPT-nya mohon maaf nih polosan gini karena baru bikin. Mohon maaf ini mah jangan ditiru. Oke, emang untuk fullnya berapa halaman, terus Teteh udah baca berapa halaman? Fullnya itu kalau nggak salah berapa ya? 200-an lebih sih, yang aku baru baca nggak setengahnya sih, baru seperempat kayaknya. Tapi ini aku nge-screening aja sih dari judulnya, dari daftar isinya aku nge-screening. Ya baca yang menarik-menariknya aja sih. Jadi nggak semua aku baca. Oke, berarti ini ya, buka buku versi kipas angin ya? Nah, iya benar. Oke deh. Oke, kalau gitu langsung aja pada intinya. Teh Kiki, silahkan untuk sharing-sharing untuk buku ini ya. Silahkan Teh Kiki. Ya, Mbak Nurul, makasih. Jadi hari ini saya akan bahas buku yang judulnya itu How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Jadi si buku ini tuh sebenarnya udah lama. Buku ini tuh keluaran tahun 1936-an. Udah lama banget. Tapi karena emang si buku ini tuh banyak yang suka, atau si buku ini tuh bestseller banget sampai sekarang. Jadi terakhir cetak itu kalau nggak salah bulan Juni tahun 2020. Jadi emang si buku ini tuh bestseller banget sih. Dan cocok buat dibaca buat semua orang. Nah, kenapa sih si Dale ini bikin buku ini? Dia itu kan si Dale ini tuh terkenalnya adalah orang yang suka, dia tuh emang pakar untuk interpersonal skill. Jadi dia itu sering banget tuh bikin training gitu, bikin training khusus untuk interpersonal skill, karena emang kita itu kan sebenarnya hidup di dunia ini tuh kan nggak cuma sendiri. Kita itu bersosialisasi baik sama teman, baik sama keluarga. Itu tuh kita butuh yang namanya sosialisasi. Maka dari itu interpersonal skill ini sangat dibutuhkan, apalagi di dunia kerja seperti kita ini itu benar-benar sangat dibutuhin gitu.
dia itu pas sebelum dia buat buku ini, dia itu kan bikin training yang pesertanya itu adalah para engineer. Nah, si para engineer ini tuh ditanya sama si Del, kenapa mereka pengen ikutan training interpersonal skill ini. Nah, mereka itu bilang kalau misalkan di pekerjaannya atau misalkan di kantornya, orang yang punya jabatan tinggi atau orang yang gajinya lebih tinggi itu adalah orang bukan orang yang skill teknisnya itu bagus, tapi malahan orang yang jabatannya tinggi itu adalah orang yang punya interpersonal skill yang baik. Jadi menurut si para engineer itu kenapa mereka ikutan training itu karena mereka itu butuh interpersonal skill yang bisa bikin dia itu punya jabatan yang lebih tinggi gitu. Nah, di buku ini tuh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah bagian 1 adalah gimana caranya kita itu menghadapi orang lain. Jadi gimana caranya kita berinteraksi sama orang lain, ngobrol sama orang lain, ketemu sama orang lain itu kita harus tahu gimana caranya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu cara menghadapi orang lain, kita tuh harus tahu gimana caranya supaya si orang lain yang tadi berinteraksi sama kita itu, mereka tuh suka sama kita. Maksudnya bukan suka senang sama kita, tapi gimana caranya supaya mereka itu nyaman ngobrol sama kita gitu. Nah, setelah mereka itu nyaman ngobrol sama kita, kita harus tahu gimana caranya si orang yang tadi itu setuju sama pola pikir kita atau gimana caranya kita untuk mempengaruhi pikiran mereka gitu, mempengaruhi mereka. Nah, yang keempat setelah kita mempengaruhi orang lain, bisa untuk mempengaruhi orang lain. Nah, yang keempat adalah level tertinggi ini, gimana caranya supaya si orang lain itu nurut sama kita. Nah, ini tuh cocok banget sih buat yang level keempat ini tuh cocok banget buat para leader gitu ya, buat para pemimpin. Gimana caranya untuk menjadi pemimpin yang baik karena setiap pemimpin itu kan emang tujuannya supaya bisa mengubah orang lain, terus gimana supaya caranya mereka nurut sama si bos atau si pemimpin itu. Nah, ini si cara-cara ini juga emang cocok banget sih untuk dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, baik itu di keluarga, terus juga di lingkungan pertemanan, di lingkungan pekerjaan juga emang sangat cocok. Nah, selain itu kalau misalkan dihubungkan dengan marketing, buku ini juga emang cocok banget buat marketing karena di marketing itu kan kita nawarin produk atau nawarin barang gitu kan ke orang lain. Jadi kita itu harus punya cara-cara keempat ini gitu supaya produk yang kita tawarkan itu bisa diterima atau bisa laku. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu gimana caranya kita bisa menghadapi orang lain. Nah, di sini ada 3 prinsip. Kalau di buku ini tuh ada 3 prinsip. Yang pertama itu adalah prinsip 1, kalau di buku itu jangan sok. Jangan sok itu adalah jangan salahi, jangan omeli, jangan kritik. Jadi di prinsip yang pertama itu kita tuh kalau bisa kita tuh jangan mengkritik orang lain itu secara langsung gitu. Karena pada dasarnya semua orang itu nggak suka dikritik. Semua orang itu pasti paling nggak suka dikritik. Pasti adalah kalau misalnya dikritik ya, Mbak Nurul, kalau misalnya dikritik pasti ada rasa sakit hati gitu ya pasti. Nah, karena saat berinteraksi dengan manusia, kita itu sebenarnya nggak berhubungan sama logika, kita itu berhubungan sama manusia yang penuh perasaan, yang penuh prasangka, dan manusia itu dimotivasi oleh harga diri. Jadi saat kita memberikan kritik kepada orang, kita memberikan kritik secara langsung kepada orang, kamu salah gitu. Nah, setiap kita mengkritik seperti itu, mengkritik secara langsung, mereka yang dikritik itu akan cenderung defensif gitu, cenderung membela dirinya sendiri gitu. Emang sih mereka itu salah, mereka tahu kalau mereka salah setelah dikritik itu. Tapi dalam hati mereka, dalam pikiran mereka itu pasti mereka bakal ngerasa kayak ngebela diri gitu, meskipun mereka tahu kalau mereka salah gitu. Jadi kalau di buku ini tuh sebenarnya bukan menghindari kritik. Sebenarnya kritik itu kan boleh ya, boleh gitu. Karena kan kalau misalkan orang salah, itu kan kita emang harus ngasih tahu
harus ngasih tahu kalau mereka tuh salah gitu kan. Kalau misalkan mereka salah, tapi kita nggak ngasih tahu kan itu nggak benar juga gitu. Nah, di sini itu bukan menghindari kritik, tapi gimana cara menyampaikan kritik yang baik, kritik yang membangun, kritik yang bisa diterima oleh si orang yang berbuat salah itu. Nah, kalau di buku ini tuh cara menyampaikan kritik yang baik itu dengan cara teknik sandwich. Jadi nyampaikan kritik itu nggak boleh langsung, nggak boleh, kamu salah, kamu kok kerjaannya kayak gini, kamu tuh kurang teliti atau gimana gitu. Jangan kayak gitu. Nah, di sini tuh ada tekniknya. Teknik sandwich itu adalah saat memberikan kritik, setiap ada orang salah, kita memberikan kritik itu, kita tuh harus ngasih pujian dulu gitu, harus ngasih apa ya? Ngasih kata-kata yang baik dulu, kata-kata yang positif dulu ke orangnya. Setelah memberikan pujian atau memberikan kata-kata yang positif, baru kita bisa mengkritik dia. Kritik juga bukan cuman menyalahkan, tapi kalau bisa kritik itu juga harus dibarengi dengan dibarengi dengan apa namanya, dengan saran gitu. Jadi kritik dan saran. Setelah kita menyampaikan kritik dan saran, kita tutup lagi nih dengan harapan atau dengan pujian lagi. Jadi contohnya misalkan kayak gini, ada ada divisi finance, misalkan ada karyawan dia di divisi finance, dia itu salah dalam menjurnal misalkan. Nah, si atasan itu jangan langsung bilang, kamu kok ini salah, kamu kok kayak gini gitu. Gak boleh kayak gitu. Jadi kalau kritik yang baik itu mungkin bisa kata-katanya itu mungkin bisa kayak gini, kerjaan kamu itu udah bagus, kerjaan kamu itu udah baik, kerjaan kamu itu udah bagus, tapi mohon maaf ini ada yang salah di bagian ini. Kalau apa namanya, ya saya harap sih kamu bisa untuk memperbaikinya di kemudian hari kayak gitu sih. Jadi kan kalau misalnya kita memberikan kritik seperti itu, kritik yang kita berikan ke mereka itu juga ya insya Allah bakal bakal nyampe gitu ke mereka gitu tanpa ada rasa sakit hati atau dendam dari si orang yang dikritik itu. Nah, selain itu, selain kita memberikan kritik, kita juga harus tahu juga nih kenapa sih mereka melakukan kesalahan itu. Jangan kita juga harus tahu dari sudut pandangnya mereka. Kenapa mereka melakukannya? Siapa tahu malah kita yang memberikan perintah, malah kita yang salah gitu. Apakah emang apa namanya? Apakah emang si saat penjurnalan itu apakah si data-datanya itu, data keuangannya itu terlalu banyak atau mungkin dia butuh bantuan dari orang lain atau gimana gitu, kayak gitu. Terus ya prinsip yang pertama dari kritik secara langsung. Terus prinsip yang kedua itu adalah kita harus memberikan penghargaan yang jujur untuk lawan kita atau untuk teman kita. Karena pada dasarnya itu manusia itu punya kebutuhan untuk dihargai. Nah, menurut teori kebutuhan, menurut John Dewey di buku ini, dorongan terdalam manusia adalah hasrat untuk dihargai. Jadi di sini ada teori kebutuhan menurut John Dewey mirip sama teori kebutuhan Maslow yang biasa kita tahu. Yang pertama itu adalah kesehatan, makan, tidur, uang, kesejahteraan. Terus yang terakhir adalah kebutuhan untuk dihargai atau dihargai. Terus apa namanya? Yang membedakan kita dengan hewan itu ya ini dihargai gitu. Kalau misalkan hewan kan nggak, dia kan cuma makan tidur gitu ya. Dia nggak peduli dihargai apa enggak gitu. Kalau misalkan manusia ya makan tidur udah biasa gitu. Emang sepatutnya emang seperti itu. Tapi manusia itu ada rasa apa ya? Ada rasa pengen dihargai sama orang gitu. Contohnya misalkan kayak apa ya? Kayak misalkan contoh cara realnya itu kayak kita misalkan update status di Facebook atau di Instagram gitu ya. Kita update status nih, update foto, tapi yang like itu banyak. Nah, kita kan bakal seneng kan kalau yang like banyak gitu, yang komen banyak gitu kan bakal seneng. Wah, ini yang like banyak nih, yang komen banyak berarti postingan kita tuh bagus, terus kita tuh kayak ngerasa dihargai aja gitu sama orang-orang yang like foto kita. Tapi kalau misalkan si yang like-nya cuma dikit atau yang komennya cuma dikit, pasti kita kayak ngerasa, ih kenapa ya kok foto aku yang like dikit gitu, foto aku yang komen dikit gitu. Berarti kan jadi kayak kita ngerasa, ih kenapa gitu. Kadang kalau kayak gitu kan biasanya suka dihapus lagi ya fotonya. Terus di sini ada quote juga ya di buku ini, di prinsip kedua ini.
Mari kita berhenti memikirkan pencapaian kita dan keinginan kita, cari tahu hal-hal yang baik dari orang lain, terus berikan penghargaan yang jujur dan tulus kepada mereka. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah bangkitkan minat pada diri orang lain. Maksudnya itu adalah bangkitkan minat pada diri orang lain, kita tuh, harus tahu gitu minat orang yang kita ajak bicara itu dia tuh minatnya apa, dia tuh sukanya apa, dia tuh sukanya ngobrol apa sih gitu. Nah, kalau di dunia marketing di sekarang ini saya di Bisdev, biasanya kalau misalkan mau ketemu klien nih, udah tahu nih namanya si A, nama klien bakal kita ketemu itu adalah si A misalkan. Nah, setelah kita tahu namanya, biasanya aku tuh suka kepo dulu Facebooknya, terus media sosialnya itu apa gitu, terus kita kepo, terus kita tahu, pas kita kepo itu kita tahu mereka itu kebiasaannya itu seperti apa, terus apa namanya, dia tuh sukanya apa gitu. Nah, saat kita tahu mereka sukanya apa atau mereka itu interestnya itu sama apa, kita tuh nanti kalau ngobrol tuh bakalan nyambung gitu, bakalan nyambung sama dia gitu. Nah, jadi di prinsip ketiga ini tuh untuk membangkitkan minat pada diri orang lain itu kita jangan terlalu banyak untuk menyampaikan keinginan kita. Kalau ngobrol tuh kita jangan terlalu banyak aku gitu. Kita tuh harus mendengarkan keinginannya mereka, harus menggali kebutuhannya mereka, terutama untuk di marketingnya, untuk di jualan. Kan kita tuh nggak boleh menyampaikan keinginan kita. Emang kita jualan kan, emang kita tuh butuh uang gitu. Tapi kita tuh nggak boleh menyampaikan ke calon pembeli kalau kita tuh butuh uang gitu. Contohnya kayak gini, misalkan aku jualan nih, aku tuh nggak boleh bilang, Bu, saya jualan apa? Saya jualan ini, saya butuh uang, ibu saya sakit, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita tuh harus banyak menggali kebutuhannya dia gitu. Ibu butuhnya apa? Ibu tuh butuhnya baju warna apa gitu. Sekarang ibu pengennya rumah yang di lokasi mana gitu. Harusnya kayak gitu. Nah, karena di buku ini dia bilang bahwa pelanggan itu ingin merasa bahwa mereka itu membeli. Pelanggan ini merasa bahwa mereka itu pengen beli, bukan ditawari barang untuk dibeli gitu. Kalau misalkan mereka merasa bahwa mereka itu membeli, berarti kan mereka butuh. Tapi kalau misalkan mereka ditawari barang oleh kita, berarti kan dia bisa jadi dia beli tapi dia tuh nggak butuh gitu, kayak kepaksa gitu. Nah, karena di buku ini tuh bilang juga orang itu bakalan senang kalau misalkan mereka melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya gitu. Nah, tadi prinsip ketiga ini adalah gimana caranya kita menghadapi orang lain. Nah, bagian kedua ini kita naik tingkat nih setelah kita tahu cara-cara prinsip-prinsip ketiga ini, setelah menerapkan prinsip ketiga ini, kita tuh harus tahu gimana caranya supaya orang lain yang kita ajak ngobrol itu suka sama kita atau nyaman ngobrol sama kita. Prinsip yang pertama itu adalah beri perhatian yang sungguh kepada mereka gitu. Jadi kita tuh harus memberikan perhatian yang sungguh terhadap orang lain, kita tuh harus menunjukkan minat yang sungguh pada orang lain. Jadi kalau misalkan kita ngobrol sama orang, kita itu harus kelihatan interest gitu sama si orang yang kita ajak ngobrol itu. Kalau misalkan kita nggak interest gitu sama orang yang kita ajak ngobrol, ya ngobrolnya juga pasti nggak akan nyambung gitu, nggak akan nyambung. Karena pada dasarnya menurut buku ini semua orang itu pasti menyukai orang yang mengagumi kita gitu. Kalau ngobrol juga pasti kelihatan kan ya, orang yang interest sama kita pasti beda lah gitu dari wajahnya. Nah, di sini ada quote juga, Anda bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan cara menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap orang lain dibandingkan kita berusaha 2 tahun membuat orang lain tertarik kepada Anda. Prinsip yang kedua, tersenyum ini kan sebenarnya gampang ya, nggak perlu effort banyak gitu. Tersenyum, kalau misalnya ketemu orang kita harus tersenyum, karena tersenyum ini kan akan menimbulkan aura positif terhadap orang yang bertemu sama kita. Kalau misalnya kita ketemu orang terus kita senyum, mereka juga pasti bakalan
seneng gitu, bakal seneng gitu ketemu kita, seneng ngobrol sama kita. Tapi kalau misalkan kita nggak senyum gitu banget lah istilahnya kalau bahasa Sunda, eh murung gitu, pasti bakalan males gitu ngobrol sama kita. Jadi kalau ketemu orang tuh kita harus tersenyum. Nah, di buku ini juga diceritain ada zaman dulu itu ada perusahaan telepon. Ada perusahaan telepon, dia tuh bikin apa ya, bikin survei gitulah intinya. Bikin survei, jadi dia tuh bilang kalau misalkan tersenyum itu sebenarnya nggak cuman nggak bisa dilihat, nggak cuman bisa dilihat oleh mata gitu, tapi setiap kita nelpon, setiap kita nelpon tanpa tatap muka, terus kita senyum, itu tuh bakal kelihatan gitu, bakal ketahuan. Jadi setiap kita nelpon klien, misalkan nelpon teman atau nelpon siapa, dan kalau misalkan kitanya sambil senyum gitu, itu tuh apa ya, kelihatan gitu, kelihatan kalau misalnya kita tuh emang lagi senyum atau lagi bahagia gitu. Prinsip yang ketiga itu adalah kita harus usahakan kita itu harus ingat nama orang. Nah, orang itu senang kan kalau misalkan diingat gitu namanya sama orang lain. Kalau misalkan ketemu teman lama gitu, ketemu teman, tapi kita nggak inget namanya gitu. Pasti kan kita kayak ngerasa, ih kenapa sih dia teh lupa sama kita. Jadi kayak ngerasa dia nggak dihargai gitu. Tapi kalau misalkan kita ketemu teman lama atau ketemu klien, terus kita nyebut namanya, ingat namanya, dia tuh otomatis bakal ngerasa kalau dia itu, oh aku masih diingat nih, berarti aku tuh penting buat dia gitu. Nah, kalau misalnya kita ngobrol nih sama klien, contohnya kalau kita ngobrol sama klien, usahakan kita tuh ngobrol tuh sambil sebutin namanya, misalkan baik Bapak Bapak Razi, kayak gitu, sebutin namanya. Jadi supaya mereka juga kayak ngerasa dihargai gitu. Nah, di sini juga ada contohnya nih, kalau misalkan kita ketemu klien atau ketemu klien baru, ketemu kenalan baru, misalkan mereka ngasih kartu nama nih. Saat mereka kasih kartu nama, itu jangan langsung dimasukin ke saku atau langsung disimpan gitu. Itu tuh nggak sopan. Nah, kalau kalau dikasih kartu nama itu baiknya tuh kita lihat dulu kartu namanya. Misalnya dikasih kartu nama nih, terus kita lihat dulu nih namanya, sebutin, oh iya baik Bapak Razi misalkan dari divisi ini, oke baru dimasukin kayak gitu. Nah, prinsip yang keempat adalah, Mbak udah jam 5. Lanjutin. Lanjut Teh. Prinsip yang keempat itu adalah kita harus menjadi pendengar yang baik buat lawan bicara kita gitu. Jadi setiap kita ngobrol sama orang, kita tuh harus bisa mendorong orang itu untuk bercerita tentang dirinya kepada kita. Jadi kita tuh nggak boleh, kalau ngobrol sama orang, kita tuh nggak boleh banyak membicarakan diri kita. Kayak tadi, jangan banyak ngomongin kita sendiri gitu. Jadi kita tuh gimana caranya supaya orang lain, supaya mereka itu banyak ngobrol tentang dirinya sendiri. Nah, contohnya kalau di pekerjaan atau di marketing itu kita harus bisa mendengar keluhan konsumen. Jadi setiap ada konsumen yang mengeluh, kita tuh nggak boleh langsung menyela gitu, menyela keluhan mereka. Kalau meskipun kita yang benar terus konsumennya yang salah, kita tuh nggak boleh menyela omongan mereka. Jadi kalau sebaiknya kita itu harus mendengarkan dulu keluhan konsumen sampai selesai, sampai beres, baru kita ngasih solusi gitu. Terus prinsip yang kelima adalah bicara sesuai minat orang lain. Jadi tadi nyambung ke yang tadi ya, setelah kita tahu dia minatnya apa, dia sukanya apa, dia butuhnya apa, nah kita ngobrol sama si orang itu tuh omongin sesuai dengan, ngobrol tuh harus, si topiknya itu harus sesuai dengan minat yang mereka sukai gitu. Jadi kita tuh nggak boleh, biasanya kan kita kalau ngobrol kita tuh pengen terlihat pinter gitu kalau ngobrol sama orang, nah itu malah nggak boleh, kita tuh harus kebalikannya. Saat kita ngobrol sama orang itu, kita harus pilih topik yang bikin mereka itu merasa pintar gitu, yang bikin mereka itu merasa dia tuh mengetahui segalanya gitu. Prinsip yang keenam
buat orang lain merasa dirinya penting. Tadi udah dibahas. Nah, tadi ke 6 prinsip ini, setelah kita bisa mengaplikasikan ke 6 prinsip ini, kita naik level lagi nih. Gimana caranya supaya orang lain itu setuju sama kita, setuju sama pola pikir kita, gimana caranya supaya kita tuh bisa mempengaruhi orang lain gitu. Prinsip yang pertama itu adalah kita harus menghindari, kalau bisa sih kita tuh harus menghindari debat. Jadi menurut buku ini kemenangan dalam perdebatan adalah ya kita menghindari perdebatan itu sendiri gitu. Ngapain sih kita debat? Karena setiap kita debat gitu ya, setiap kita debat itu ya sebenarnya nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah gitu. Setiap orang yang debat itu kalau misalkan menang, kalau misalnya kita menang gitu, kita tuh nggak bisa memenangkan hati si lawan bicara kita gitu. Tapi kalau misalnya kita kalah, kita tuh pasti nggak akan mengerti cara pikir kita gitu. Jadi kalau bisa hindari perdebatan. Prinsip yang kedua adalah prinsip yang kedua adalah hargai pendapat orang lain. Hargai pendapat orang lain. Jadi setiap orang lain memberikan pendapat, kita tuh nggak boleh bilang kalau pendapat mereka itu salah atau pendapat mereka itu tidak baik, mereka itu tidak tepat gitu. Kita nggak boleh langsung mengatakan seperti itu. Tapi kita tuh harus menghormati dulu pendapat orang lain. Kita tuh harus menghormati, menghargai pendapat orang lain sampaikan. Kalau misalkan emang salah, ya kita kasih tahu aja, kasih pertanyaan aja. Kalau misalkan iya pendapat kamu bagus gitu, tapi kalau misalkan menggunakan cara seperti ini, apakah bisa lebih baik atau enggak, kayak gitu cara menyampaikannya. Nah, prinsip yang ketiga itu kalau misalkan kita salah, itu kita harus cepat-cepat mengakuinya. Biasanya kan kita itu kalau misalkan kita benar, kita kan bakal ngotot ya, bakal ngotot kalau kita benar. Tapi kalau misalnya kita salah, biasanya kita tuh pada diem gitu. Kalau ada salah tuh diem. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita salah, ya akui aja kalau kita tuh salah gitu. Terus prinsip yang keempat itu mulailah dengan cara yang ramah. Tadi nyambung ke yang tadi, masih nyambung. Jadi cara yang ramah itu banyak ya. Kita bisa senyum, bisa menyapa orang, bisa ya ramah lah intinya. Mbak udah jam 17.05. Prinsip yang kelima adalah mulailah dengan hal-hal yang disepakati bersama. Maksudnya ini adalah sebelum kita mendapatkan ya yang besar nih, contohnya kayak misalkan nih marketing jual produk. Kita menjual barang, kita tuh berharap si konsumen itu bilang iya kan, maksudnya bilang iya saya akan membeli. Tapi sebelum iya yang besar, kita tuh harus menggiring mereka itu ke iya yang kecil. Iya yang kecil itu maksudnya apakah produk yang saya tawarkan ini bisa membantu Anda, atau apakah yang saya tawarkan ini cocok untuk Anda, apakah produk yang saya tawarkan ini bagus. Nah, kalau misalnya dia jawab iya, berarti ya dia insya Allah bakalan bilang iya kalau dia bakal beli produk kita gitu. Jadi kita tuh kalau jualan jangan langsung ayo dong beli jualan saya gitu, nggak boleh langsung seperti itu. Nah, prinsip yang keenam itu adalah biarkan orang lain menyelesaikan pembicaraannya. Jadi setiap kita ngobrol sama orang itu nggak boleh menyela pembicaraan orang lain. Jadi setiap kita ngobrol, biarkan si lawan bicara kita itu menyampaikan semua apa yang ada di mereka. Biarkan mereka menyelesaikan pembicaraannya, karena setelah mereka menyelesaikan semua apa yang ada di pikirannya, biasanya mereka itu bakalan lebih terbuka gitu untuk untuk mendengarkan atau mendengarkan apa yang kita akan sampaikan gitu. Mbak Nurul, ini lanjut. Ya nggak apa-apa Teh. Ya. Udah ini
Slide terakhir deh. Ya, terakhir ya. Prinsip yang ketujuh itu kita gimana caranya supaya orang lain itu memberikan usul atau memberikan pendapat terhadap apa yang akan kita diskusikan. Jadi berikan kesempatan buat lawan bicara kita agar mereka itu ngasih usul nih terhadap apa yang kita sedang bahas gitu. Jadi supaya mereka juga kayak ngerasa ikut dilibatkan gitu. Kalau misalkan usul itu nantinya disetujui atau disepakati, jadi mereka juga bakalan kayak ngerasa mereka terlibat gitu dalam pembuatan aturan, misalkan dalam pembuatan aturan tersebut, dan mereka juga insya Allah bakalan konsisten gitu, bakalan komitmen untuk untuk menjalankan aturan tersebut karena emang itu usulannya dari mereka gitu. Mereka juga ikut terlibat. Nah, prinsip yang ke-8 adalah kita tuh harus melihat masalah itu dari sudut pandang orang lain. Karena belum tentu suatu masalah itu iya menurut kita salah, tapi siapa tahu menurut orang lain itu nggak salah gitu. Jadi kita tuh harus tahu sudut pandang orang lain saat kita melihat suatu masalah. Prinsip yang ke-9 adalah bersimpatilah dengan ide dan keinginan orang lain. Hampir sama sih kayak tadi. Jadi setiap ada teman atau bawahan gitu yang menyampaikan ide, kita tuh harus menghargai lah intinya. Terus prinsip yang ke-10 adalah hargai alasan motif mulia orang lain. Aku ini belum baca sih Mbak yang ini. Terus prinsip yang ke-11, buat ide Anda itu ilustratif. Jadi kalau yang aku tangkap sih saat kita menyampaikan ide itu bukan cuman saya punya ide gini, tapi kita tuh harus tahu cara menyampaikannya secara ilustratif, secara menarik supaya ide yang kita sampaikan itu bisa diterima gitu sama lawan bicara kita. Nah, terus prinsip yang ke-11 adalah coba kita beri tantangan kepada orang lain karena setiap orang itu pada dasarnya itu mereka suka berkompetisi gitu. Udah sih Mbak, ini tinggal yang ini sih, gimana cara menjadi pemimpin untuk orang lain. Oke. Lega teh. Oke. Sebelumnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini menarik loh, molor tapi pendengarnya masih banyak. Berarti emang bahasanya keren teteh. Oke, karena udah jam segini kali Teh ya, closing statement dari Teh Kiki dari buku yang bener banyak banget sih poin yang ini bisa bisa diimplementasikan dalam suatu organisasi, dalam sesama maupun dalam divisi ya di bidang bisnis sendiri kayak gitu. Nah, closing statement dari Teteh gimana nih? Closing statement apa ya? Sebenarnya banyak sih ya kalau kita ngutip dari quotes-quotes di buku ini, sebenarnya banyak banget statement yang bisa kita ambil. Tapi kalau dari aku sendiri sih tadi sih yang pas awal, pas pembukaan. Jadi kita itu karena kita berhubungan sama orang lain, kita ngobrol sama orang lain, kita tuh berusaha aja gitu supaya orang lain itu nyaman sama kita, yaitu dengan mempelajari apa aja sih supaya kita mempunyai interpersonal skill yang baik gitu. Karena interpersonal skill yang baik ini insya Allah bakal kepake banget dimanapun gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat Teh Kiki. Kayaknya aku butuh ini deh Teh. Slide-nya di-share ya nanti di general. Tapi sama kayak gini doang. Ya nggak apa-apa, yang penting tulisannya. Oke, terima kasih buat Teh Kiki. Ya. Ya, terima kasih juga buat rekan-rekan Javan semuanya. Ditunggu besok ada sumber besok ada Mas Diki ya. Terima kasih, tetap standby meskipun udah jam 5 lebih. Keren banget buat teman-teman semua. Jangan lupa isi timesheet-nya sebelum patch out ya.
Oke, kalau kayak gitu, saya cukupkan sekian Radio Ngoding Bedah Buku pada sore hari ini. Sampai ketemu di hari Rabu besok di 29 Juli 2020. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.